Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satriadi dan teman saya Berlin. Kami di sini ingin menjelaskan tentang materi hidrosifalus untuk memenuhi tugas middle dari Bapak Imaduddin matkul biopsikologi. Oke, langsung saja. Kami di sini akan membahas 4 poin. Poin yang pertama adalah tentang pengertian hidrosifalus. Oke, langsung saja sebagaimana saya akan menjelaskan di poin pertama, yaitu tentang pengertian hidrosifalus dan gejala-gejala hidrosifalus. Sedangkan untuk penyebab hidrosifalus dan cara mengobati hidrosifalus akan diserahkan kepada saudari Berlin. Oke, kita langsung masuk tema ya teman-teman, tanpa banyak bicara lagi. Oke, langsung. Pengertian hidrosifalus adalah penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak gitu teman-teman. Misalnya nih pada bayi dan anak-anak, hidrosifalus itu membuat ukuran kepalanya itu kayak membesar gitu kayak. Sedangkan pada orang dewasa kondisi ini menimbulkan sakit kepala yang hebat. Oke, kayak misalnya gini kayak aduh sakit banget gitu, kayak itu kemungkinan besar bisa dikatakan hidrosifalus. Nah, cairan otak diproduksi oleh otak secara terus-menerus dan diserap oleh pembuluh darah. Fungsinya sangat penting, antara lain melindungi otak dari cedera, menjaga tekanan pada otak, dan membuang limbah sisa metabolisme dari otak. Hidrosifalus terjadi ketika produksi dan penyerapan cairan otak tidak seimbang. Nah, kayak gitu teman-teman. Hidrosifalus dapat dialami oleh siapa saja, garis besar itu, jadi hati-hati ya. Tetapi lebih sering dialami oleh bayi dan orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas. Oke, jadi anak muda santuy aja, tapi jangan terlalu santuy. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kedua ya teman-teman, tentang gejala hidrosifalus. Oke. Gejalanya itu apa aja sih? Kayak hidrosifalus pada bayi. Kita akan memfokuskan pembahasan di sini lebih ngambil ke bayi ya, karena tadi dominannya bayi dan orang tua, tapi kasihan yang tua-tua gitu. Jadi, hidrosifalus pada bayi ditandai dengan lingkaran kepala yang cepat membesar. Selain itu akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun. Nah, tuh kalau yang sudah punya anak tuh atau adik-adiknya tolong dicek-cek gitu kepala. Selain perubahan ukuran kepala, gejala hidrosifalus yang dapat dialami bayi dengan hidrosifalus adalah kayak gue sebutin ya di sini ya. Kayak contohnya nih, rewel, mudah mengantuk, tidak mau menyusu, muntah, pertumbuhan terhambat, kejang-kejang. Nah, itu tuh hati-hati, sudah tuh langsung bisa diperiksa ke dokter gitu. Sedangkan pada anak-anak atau dewasa dan lansia, gejala hidrosifalus yang muncul tergantung pada usia penderita. Nah, kayak gejala-gejala tersebut antara lain sakit kepala, penurunan daya ingat dan konsentrasi. Nah, itu bisa tuh dipahami ya gejalanya nih, bisa digaris-garisin besar atau dicatat ya teman-teman bagi yang menonton channel ini. Kayak mual dan muntah, gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, gangguan keseimbangan, kesulitan menahan buang air kecil, pembesaran kepala gitu. Mungkin itu adalah gejala-gejala yang saya sampaikan. Nah, hidrosifalus yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan intelektual anak. Makanya cepat ini dipahamin gejala-gejala ini ya. Pada orang dewasa, hidrosifalus yang terlambat ditangani dapat menyebabkan gejala menjadi permanen. Wah, permanen. Oke, itu penjelasan dari saya 2 poin tadi ya. Nanti selanjutnya poin yang selanjutnya penyebab hidrosifalus dan cara mengobati hidrosifalus itu akan dijelaskan oleh saudari Berlin. Oke, lanjut Berlin, silakan. Iya, terima kasih pada Satriadi. Nama saya Berliana Novalia Malik dan saya akan membacakan materi yang ketiga dan keempat, atau poin ketiga dan poin keempat, yaitu penyebab hidrosefalus dan cara pencegahan hidrosefalus. Ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan dalam otak
sehingga cairan dalam otak akan banyak dan membuat tekanan pada kepala meningkat juga. Dapat membuat aliran cairan di otak tersumbat. Cara pencegahan hidrosefalus. Sebenarnya ini sangat sulit untuk dicegah, namun resikonya dapat dihindari. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kenakan sabuk pengaman saat menggunakan transportasi yaitu mobil, gunakan helm. Cara mengobatinya ialah operasi pemasangan sun. Sun adalah alat khusus berbentuk selang yang dipasangkan ke dalam otak untuk mengalirkan cairan yang ada di otak ke tubuh lain dan diserap oleh pembuluh darah. Operasi endoscopic third ventriculostomy atau ETV. Pada prosedur ini, cairan cerebrospinal dibuang dengan cara menciptakan lubang penyerapan di permukaan otak. Demikian presentasi kami dalam bentuk video. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like, and please comment in the comment section below. Thank you. Just wanna say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.